Saudara-saudara, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab ataupun dengan menyanyikan Mazmur, kita datang pada Tuhan dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami menyadari dalam hidup ini tidak selalu hari-hari terang. Terkadang kami mengalami hari yang sepertinya kelam. Namun sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa ingat seperti apa yang kami ungkapkan melalui pujian yang baru kami nyanyikan, bahwa Kristus telah menolong kami. Kristus pernah menolong kami pada hari-hari yang terkelam. Khususnya Kristus telah menolong kami mengalahkan kuasa dosa, sehingga kami dapat berseru, "Aku selamat, hidupku cerah karena kasih-Mu." Oh ajaib kasih-Nya, oh ajaib kuasanya. Karena itu, kalaupun hari-hari ini dirasakan sebagai hari yang agak kelam, tolong kami untuk senantiasa punya pengharapan dapat berseru kepada Tuhan. Dan karenanya biarlah firman-Mu juga boleh kami baca, renungkan, dalami senantiasa ya Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Karenanya kalau sebentar kami baca firman-Mu, kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga melalui semua firman yang kami baca, kami boleh merasa dikuatkan, kami boleh merasa dihiburkan, kami boleh merasa tetap optimis untuk bersandar kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan, pakailah anak-anak-Mu, urapi kami semua, pakailah anak-anak-Mu baik yang membacakan bagian-bagian Alkitab ini, memimpin menyanyikan Mazmur, hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencoba Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungut
Menyebutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah
bacaan kedua, Roma 5 ayat yang pertama sampai ke 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil menurut Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang keempat. Harusnya kita baca ayat 5 sampai 42, tapi secara keseluruhan nanti saudara bisa baca di rumah, tapi saya akan membacakan sampai ayat 26 dan kemudian dilanjutkan ayat 39 sampai 42. Yohanes 4. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang kepadamu bukanlah
suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ayat 39, saudara-saudara. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Saudara-saudara yang kekasih, saya senang hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara. Ya, kita semua harus bersyukur kita masih dapat bersekutu. Benar? Semua bersyukur nggak? Saudara-saudara, walaupun wajahnya agak tegang nih. Nggak pada takut kan? Saudara-saudara, ya. Kita harus bersyukur kita dapat beribadah bersama hari ini, Minggu Prapaskah yang ketiga, saudara. Walaupun kita memang ada di tengah suasana penyebaran virus ya COVID-19 ini yang akhirnya mengharuskan pemerintah dan semua pihak untuk mengambil tindakan-tindakan yang ya sementara harus dilakukan, seperti menjaga kebersihan ya. Makanya kita nggak salam damai, tapi begini, salamnya dari hati ke hati ya, tapi bukan pakai salaman saudara-saudara, ya kan? Juga bahkan ada gereja yang hari ini tidak bisa lagi kebaktian onsite seperti kita masih bisa ya, tapi mereka sudah mengambil keputusan untuk online, saudara. Nah, semuanya ini dilakukan karena gereja harus ikut serta, jadi semua masyarakat ya, juga termasuk gereja tentunya, harus ikut serta dalam pencegahan penyebaran yang lebih luas. Bahkan kita tentunya berharap penyebaran ini dapat segera dihentikan, saudara-saudara, sehingga keputusan-keputusan yang sulit itu harus diambil. Nah, jadi memang bukan saatnya untuk berbantah, apalagi untuk menghakimi ya, bahwa yang kebaktian online itu kurang beriman, saya
lebih beriman, ya kan? Nah, bukan saatnya untuk berbantah seperti itu, saudara. Tapi baiklah, kita memang ya takut, memang jangan parno, ya kan katanya. Tapi kita harus waspada, dan kewaspadaan ini kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan bagi keadaan dunia ini sekarang, saudara. Ya, nah tema kita kalau saudara lihat, ya agak beda dengan yang ada di warta. Di warta membuka isolasi, ya. Tapi karena isolasi lagi begitu sering digunakan, tiap hari mendengar kata itu, saudara, bahkan kita sekarang memang dianjurkan juga, ya, seperti isolasi diri. Nah, tapi memang beda dengan tema yang tadinya membuka isolasi. Tema kita memang mengajak kita untuk menaruh kepedulian kepada sesama. Jadi kalau isolasi dilakukan, artinya kita mendiskriminasikan orang, tidak ada kepedulian pada sesama, itu harus kita lakukan. Kita harus mencari relasi dengan semua orang. Nah, tapi kalau isolasi dalam rangka sekarang yang terjadi, ya, sementara tentunya, tapi kita tetap menjalin relasi, kan? Ya, relasinya tapi online, macam-macam begitu, kan? Ya. Nah, dalam situasi relasi sehubungan dengan COVID itu justru dilakukan karena kita menaruh kepedulian, betul? Karena kita menaruh kepedulian terhadap keselamatan orang-orang di sekitar kita, ya, keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi fokusnya adalah tema kita membangun relasi dengan kasih Tuhan, saudara. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 menunjukkan bahwa dalam setiap masa, ya, dalam kehidupan ini, dalam perjalanan itu selalu dimungkinkan ada kesulitan. Kita tahu kan, dalam hidup itu tidak selalu jalannya mulus. Keluaran 17 itu adalah perjalanan ketika bangsa Israel menuju ke Kanaan, ya. Tapi di tengah jalan mereka juga mengalami kesulitan, saudara. Dan waktu itu kesulitannya adalah kehabisan air, ya. Dan sayangnya karena kehabisan air, bangsa Israel bersungut, ya. Bahkan sampai mencobai Tuhan dan mengatakan, adakah Tuhan ini di tengah-tengah kita, ya. Semoga kita yang dalam perjalanan kehidupan juga mengalami ada kesulitan. Nah, kita jangan bersungut-sungut deh, ya kan? Kita juga jangan sampai mencobai Tuhan. Tapi harusnya kita harus selalu bersandar kepada Tuhan, bersandar pada kasih Tuhan. Dan kita memang lihat bagaimana Tuhan selalu mengasihi semua manusia, saudara. Kita tahu kalau kita lihat dari awal penciptaan, maka rancangan Allah bagi dunia adalah relasi yang harmonis, ya. Bahkan relasi harmonis bukan hanya antar manusia, bahkan dengan hewan, dengan alam, tumbuhan, semuanya itu harmonis. Tapi memang baru kemudian, ya, ketika terjadi peristiwa pembunuhan Habil oleh Kain, maka mulailah manusia itu suka mengkotak-kotakan dirinya berdasarkan identitas kelompoknya. Mau berkumpul dengan yang identitasnya sama dengan dirinya saja, saudara. Nah, bahkan si Kain ini sampai mendirikan suatu kota dan menamai, ya, menurut identitas kaumnya, anaknya yaitu Henokh, nama keturunannya sendiri, saudara. Dan kemudian ini juga disusul dalam Kejadian 11, ada peristiwa Menara Babel sebagai usaha mendirikan sebuah hegemoni kekuasaan di atas landasan
keseragaman. Ya, mau membangun, nah dari Kejadian 11 ayat 4, mana di situ dimuat, ya, mereka pernah mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Cuma mau kumpul, mau bangun, ya, orang-orang yang ya sama golongannya sendiri. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan misi Allah agar manusia itu menjadi pamong, menjadi pengasuh bagi seluruh dunia. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 28, di situ dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi, bukannya cuma di satu tempat mendirikan menara. Makanya diceraikan, saudara. Nah, itulah kecenderungan manusia yang sampai sepanjang zaman kita masih lihat. Kalau kita tidak waspada, kita juga bisa terbawa pada kelompok manusia yang lebih suka memperkokoh identitas kelompoknya sendiri, ya, menekankan perbedaan. Kami sih begini, beda dengan kamu. Yang benar itu kami. Nah, lebih suka memperkokoh identitas kelompoknya sendiri dan mendiskriminasikan mereka yang berada di luar kelompoknya, saudara. Nah, kita lihat ternyata Tuhan Yesus dalam kehidupannya, ya, mengasihi semua orang. Beda dengan apa yang menjadi pandangan orang pada saat itu, ya. Bahkan Yesus berani membuat terobosan apa yang tidak umum pada masanya. Dan ini nampak dari kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria yang bisa kita baca dalam seluruh pasal 4, saudara-saudara. Di situ perempuan Samaria yang ditemui Yesus adalah seorang yang mengalami diskriminasi. Rangkap 2 paling enggak, saudara, atau rangkap berapa lah kali kan? Ya, nah, kenapa mengalami diskriminasi? Karena dia perempuan. Lalu yang kedua, karena dia orang Samaria. Orang Samaria dianggap masyarakat kelas 2, tidak sehebat orang Yahudi yang memelihara sungguh-sungguh hidup keagamaannya. Orang Samaria itu udah kawin campur, ya, udah sinkretisme, saudara-saudara. Nah, terus kemudian dikisahkan yang tadi kita baca, Yesus yang seorang laki-laki Yahudi, yang pada umumnya laki-laki Yahudi merasa superior. Yesus juga seharusnya merasa superior atas perempuan Samaria. Tapi justru Yesus mau memulai dialog. Berarti Yesus membangun relasi, dan ini harus menjadi teladan bagi kita. Nah, Yesus memulai dialog dengan berperan bahwa sebagai seorang yang membutuhkan, ya, dalam tanda kutip rentan, dengan berkata, berilah aku minum, ya. Itu pembukaan pembicaraan, saudara, ya, yang indah sekali. Nah, bahkan dengan berkata demikian, Yesus secara tidak langsung memberikan wanita Samaria itu seolah-olah berkuasa atas dirinya, ya. Yesus yang minta, sepertinya Yesus yang butuh, gitu kan? Sampai perempuan Samaria itu pun menganggap ada yang tidak biasa, sehingga perempuan Samaria itu, kalau tadi kita baca pada ayat 9 mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Tapi ini karena Yesus justru mau melakukan sebuah terobosan, saudara. Nah, orang Yahudi laki-laki biasanya tidak mau berbicara dengan perempuan, dan orang Yahudi yang pelihara agama Yahudi tidak mau bicara juga dengan orang Samaria, saudara. Tapi Yesus berbeda. Yesus memulai dialog, ya. Nah, itulah kasih yang sesungguhnya ketika kita mau memulai dialog bahkan dengan orang yang dianggap berbeda, saudara. Yesus menawarkan air kehidupan, dan tawaran Tuhan Yesus pada perempuan Samaria ini merupakan tawaran kasih Allah yang diungkapkan kepada semua orang. Ya, kalau kita baca dalam Injil Yohanes, bahkan dalam Injil-Injil lain, Yesus menawarkan kasih tanpa membedakan latar belakang orang. Ya, orang-orang pada zaman itu kalau mau cukai, nggak usah dikasihi, dibenci aja lah, ya kan? Nah,
kalau perempuan atau kalau apa ya. Nah, tapi Yesus menawarkan kasih Allah tanpa membedakan latar belakang seorang, apakah itu suku, gender, dan status. Saudara, Yesus juga menentukan nuansa pengkultusan bait suci. Maka itu ada percakapan tadi di sini, ya, dikatakan bahwa orang Yahudi itu berpusat di Yerusalem, Gunung Sion. Orang Samaria di Gunung Gerizim. Ada tempat yang dikuduskan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, pada Yohanes 4 ayat 24 ya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi berarti memang kehadiran Allah tidak dapat dibatasi oleh klaim-klaim sebuah bangsa, bahkan sebuah agama akan teritorial tertentu sebagai lambang kehadiran Allah. Ya, Allah hadir di mana-mana. Mengapa kita ke gereja? Benar, karena kita seringkali merasakan kita butuh tempat tertentu di mana kita harus fokus, ya kan? Kalau saudara ke gereja dan saudara dengarkan dari YouTube, tetap ada bedanya nggak, saudara? Tetap ada bedanya nggak? Ada bedanya. Di gereja kita bisa lebih fokus, saudara. Kalau dengar di YouTube bisa sambil makan, bisa sambil apa gitu kan ya. Nah, tapi ya dalam keadaan tertentu, ya seperti keadaan saat inilah, juga tidak tepat kalau kita menyalahkan, wah yang udah online itu sama sekali ya nggak benar, nggak tepat. Karena yang paling inti adalah apa? Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang penting ya, jadi kalau kita bisa ke gereja, sekali lagi ke gereja lah, iya kan? Nah, tapi kalau kita lagi nggak bisa, yang paling penting adalah hati kita. Hati kita yang fokus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang paling penting, saudara. Percakapan dengan seorang perempuan Samaria menunjukkan Yesus sedang membangun sebuah jalan menuju komunitas yang inklusif, ya, yang merangkul semua orang, dan Yesus sedang meruntuhkan tembok-tembok eksklusivisme, ya, tidak eksklusif, saudara. Yesus benar-benar menunjukkan upayanya mengkonstruksi sebuah komunitas yang melintasi batasan-batasan ras dan gender. Yesus bahkan menentukan perbedaan antara orang-orang terpilih dan orang-orang yang dulu disebutnya ditolak. Nah, seringkali juga ada orang seperti itu, menganggap cuma kelompok kamilah orang-orang terpilih, di luar kelompok kami orang-orang yang ditolak. Nah, kita harus punya cara pandang seperti Yesus, ya, justru merangkul mereka yang di luar kelompok kita, saudara. Nah, Yesus memperluas misi Mesias Yahudi kepada orang-orang Samaria yang dibenci oleh orang Yahudi karena sejarah campuran ras dan agama mereka yang dianggap sebagai sebuah sinkretisme. Saudara, Yesus juga tidak tergoda untuk memberikan segudang stigma dan prasangka pada perempuan Samaria yang punya 5 suami. Gak biasa ya, memang kan? Kenapa dia punya 5 suami, saudara-saudara? Ya, jadi di sini memang Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Lalu Yesus mengatakan, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini kau berkata benar. Ya, banyak kita bingung, kenapa ada 5 sampai? Ya kalau 5 bukan suaminya, itu mungkin ya bisa langsung ditafsirkan ini wanita pekerja seks, ya kan? Ya. Tapi kalau 5 suaminya, itu kenapa? Maka ini menimbulkan banyak penafsiran, saudara. Memang ada yang menafsirkan bahwa ini berhubungan dengan moral perempuan itu, tapi juga ada penafsir
yang menghubungkan dengan apa yang waktu itu dikenal sebagai tradisi perkawinan levirat. Saudara, apa itu tradisi perkawinan levirat? Di mana menurut hukum ini, saudara, dari laki-laki yang meninggal tanpa anak-anak punya kewajiban menikahi janda dari saudaranya yang meninggal itu. Ya, Yesus pernah ditanya juga ya tentang ini. Jadi kalau ada seseorang menikah, suaminya itu meninggal, lalu hukumnya mengatakan dia harus menikah lagi dengan adik dari suaminya itu. Nah, ini jadi adik suaminya itu juga meninggal lagi. Nggak jelas karena apa, saudara ya, karena ada wabah atau bukan, kok sampai 5, saudara. Nah, tapi ini salah satu penafsiran ya. Dalam kasus perempuan Samaria itu bisa jadi laki-laki yang terakhir dalam garis keluarga menolak juga untuk dinikahi. Nah, tapi lepas dari siapa perempuan Samaria itu, apa status latar belakangnya, saudara? Yesus membina relasi dengannya. Yesus menyatakan berita keselamatan juga kepada perempuan Samaria ini. Nah, itulah saudara yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 1 sampai 11 tentang memang apa yang Allah melalui diri Yesus Kristus mau kerjakan demi keselamatan umat manusia dan seluruh ciptaan. Ya, bahwa Allah mau membenarkan ya orang berdosa. Ya, jadi tahap pertama seorang dibenarkan. Tahap kedua didamaikan. Tahap ketiga diselamatkan. Itulah yang kita alami. Siapapun kita, Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah membenarkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, menyelamatkan kita, saudara. Karena itu ayat 10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, inilah juga yang harus menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Ketika kita masih seteru, masih berdosa, Tuhan tidak mau mati untuk kita, menolong kita dalam masalah terbesar, masalah dosa yang gak ada seorang pun yang bisa tolong. Nah, lebih-lebih sekarang Tuhan pasti peduli sama kita. Tuhan care, ya, benar gak? Percaya Tuhan care? Dia itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, saudara. Ya, jadi demikian karya keselamatan Kristus harus dilihat sebagai kesatuan yang utuh dalam relasi manusia dengan Allah, dirinya sendiri dan sesama. Tuhan telah menyelamatkan. Nah, karena itu saudara, perjumpaan dengan Yesus berdampak. Perempuan Samaria yang tadinya menutup diri karena permusuhan dengan orang Yahudi terhadap orang Samaria, dia menjadi perempuan Samaria yang membuka dirinya. Dia membebaskan cara kerja Allah dan kehidupan yang terbaru itu rupa. Dia dapat menjadi saksi Tuhan. Dia yang tadinya yang begitu takut bertemu dengan dunia luar, tapi di sini dikatakan orang Samaria itu dengan penuh sukacita mengabarkan kepada orang-orang sekitar bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya. Karena itu saudara, dalam kehidupan kita, marilah kita meneladani Yesus. Kita berkomitmen untuk hidup dalam komunitas dengan semangat saling memberi dan saling menerima, tanpa sekat apapun juga. Seringnya ada sekat kecurigaan, ada sekat perbedaan, stigma-stigma yang kita bangun dalam pikiran kita. Marilah dalam kasih Tuhan kita menjangkau realitas yang beragam dan membangun relasi yang harmonis. Mudah nggak saudara-saudara? Nggak mudah ya. Ya, dimanapun juga kalau kita lihat, termasuk di gereja juga. Di gereja pun yang seharusnya dengan kasih Allah kita menjalin relasi, tapi terkadang masih ada sekatnya di gereja. Terkadang masih ada, walaupun ya biasanya ada gap umur macam-macam kan, ya. Makanya gereja sempat membuat adanya badan pelayanan tertentu, badan pelayanan atau
tujuannya itu adalah supaya bisa dilayani lebih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi apa yang positif kalau tidak dijaga dengan baik, bisa ada kecenderungan negatif, Pak? Bisa ada. Ya, saya mendengar di banyak tempat, sempat di sini nggak ada, ya kan? Bahwa dari komisi ini kalau mesti bergabung dengan komisi lain, kok nggak mau ya? Ya, alasannya banyak lah, begitu kan? Jadi komisi ada, akhirnya membangun istana masing-masing, saudara. Nah, karena itu kita sekarang banyak menekankan kebaktian intergenerasi supaya kita disadarkan, ya, jangan sampai ada sekat. Mungkin saja memang ada tema yang cara pembelajaran yang berbeda, tapi menjalin relasi dengan semua kelompok itu penting, ya, apalagi juga dalam masyarakat. Mari kita menjangkau realitas yang beragam dan membangun relasi yang harmonis. Dan juga dalam situasi seperti sekarang ini, ya, jangan kita khawatir, jangan kita takut berlebihan, tapi biarlah kita lebih bersandar pada Tuhan. Mazmur mengingatkan kita pada hari ini, jika kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu, katanya. Jadi artinya saudara, sebagai orang yang sudah dibenarkan, didamaikan, diselamatkan, kita harus peduli kepada sesama. Ya, dalam situasi seperti ini, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan walaupun memang ada keterbatasan yang harus kita lakukan, tapi kasih kita terhadap sesama, tentunya itulah yang kita tunggu. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Saat ini